Kawan-kawan, awak sekarang lagi di kota Tapak Tuan pada waktu subuh hari. Sekarang lagi azan subuh. Kita coba cari masjid untuk sholat subuh di sekitar sini, Wak. Kayaknya awak bakal sholat di Masjid Raya atau Masjid Agungnya ya. Beginilah suasana subuh hari di Tapak Tuan, Wak. Nah, di sini ada Hotel Pantai Cahaya, Swalayan Pantai Cahaya. Ada tugunya juga. Tugu apa nih? Ada buah pala di atasnya, Wak. Beginilah suasana subuh hari di Tapak Tuan. Sunyi, sepi, senyap, Wak. Nah, di depan tuh Masjid Agung ya. Masjid Agung Istiqomah namanya. Kita bakal sholat subuh di sini. Sebelah kiri Plaza Rahmat Sejahtera. Nanti mungkin awak skip video ini beberapa waktu. Sekalian nanti awak tunjukkan view di waktu pagi hari di sekitar sini, Wak. Cantik masjidnya ya, Wak. Banyak musafir juga di depan masjid ini yang lagi tidur. Kita cari tempat parkir dulu. Masya Allah. Ini halamannya luas ya, Wak. Belum ada yang datang ya, Wak. Buka bantal. Kita ganti baju dulu, Wak. Ini baju kemarin udah jorok. Bajunya di dalam jok sepeda motor. Oke, Wak, tiba-tiba udah ganti baju aja ya. Keren ya sulapnya. Ternyata di sini, Wak, dia 2 kali azan, Wak. Ini tuh tadi azan pertama. Karena masjid lain itu belum azan, cuman Masjid Agungnya aja yang udah azan. Kemungkinan nanti ada azan keduanya, Wak. Dan setelah azan udah datang nih beberapa jamaahnya. Ada 3 kereta dah yang datang. Awak baru tanya, Awak tadi sama jamaah bapak yang pakai sepeda motor ini, dibilang dia di sini memang azannya 2 kali, dan yang tidur di depan tuh itu biasanya musafir yang mereka perjalanan jauh. Ya udah diizinkan untuk beristirahat di teras atau halamannya itu, Wak, di depannya. Karena kalau misalnya malam, masjidnya itu di dalamnya dikunci, Wak, pintu-pintunya. Yang kedua berkumandang, Wak, kurang dari 15 menit setelah azan pertama tadi. Dan para musafir yang tidur di depan ini udah pada bangun, Wak. Anak-anak muda sepertinya. La ilaha illallah, cantik kali, Wak, cantik kali. Elok sangat. Ada warna kebesaran dari Aceh Selatan ya. Ini ada warnanya. Biasanya warna-warna seperti di atas kita nih, Wak, sering dipakai untuk ornamen-ornamen bangunan di bangunan-bangunan yang ada di Aceh Selatan ya, Wak. Yang sholat subuh di Masjid Agung Istiqomah Tapak Tuan nih, Wak. Masya Allah, walaupun subuh tapi ramai kali yang datang, Wak. Ini Wak tunjukin ya. Ini yang masih di sab depan nih. Ini menandakan bahwasanya Islam di Tapak Tuan ini kuat ya, Wak. Subuhnya aja seramai ini, tengok. Sampai belakang-belakang sana tuh. Masjid sebesar ini, Wak, dapat hampir 2 saf ya. Padahal panjang loh ini safnya. Nah, yang unik, Wak, di Masjid Istiqomah Tapak Tuan nih, azannya 2 kali, nggak pakai kunut. Terus setelah sholat dia nggak baca doa. Nah, ini kayaknya mereka menganut paham Muhammadiyah, Wak.
Yang lucunya tadi pas sholat di sebelah Awak kan nggak pakai kunut tuh, dia bikin kunut sendiri. Ya mana ya, kalau menurut Awak nggak pas sih. Kalau misalnya udah, kalau memang masjid tuh nggak pakai kunut, kita ikuti nggak pakai kunut, karena kan Muhammadiyah sama kaum tua lah aku bilang ya, Nahdlatul Ulama, Perti, atau kita di Medan tuh Al-Wasliyah, apapun itu namanya, samanya itu semua, paling mazhabnya aja yang berbeda. Kalau kita Syafi'i, kalau misalnya Muhammadiyah itu lebih ke kombinasi antara Maliki, Hanafi kalau tak salah. Nah kalau biasanya di masjid tuh nggak pakai kunut, kita biasa kunut, ikutilah nggak pakai kunut. Begitu juga orang yang Muhammadiyah, mereka juga kalau misalnya di masjid kaum tua, masjid Nahdlatul Ulama atau masjid Al-Wasliyah, Perti atau apapun itu, ketika imam tuh pakai kunut, mereka yang biasa tak kunut itu mereka mengikuti gitu. Jangan pandai-pandaian, nggak pas sih kalau menurut Awak. Imam ini nggak pakai kunut, kita di sebelah bikin kunut sendiri, nggak cocok aja gitu. Nggak cocoknya Awak tuh karena apalah salahnya kita saling menghormati antar aliran gitu kan. Toh di tingkat nasional juga antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu mereka adem ayem kok, damai-damai aja, saling menghormati, saling support. Ini kayaknya kok kita yang ngebuat cara kita sendiri. Kita berada di lingkungan Muhammadiyah, walaupun kita dari lahir, dari kecil ikut orang tua, aliran kita tuh kaum tua lah aku bilang ya. Udah, ketika kita tuh berada di lingkungan Muhammadiyah, ikuti aja cara mereka. Mereka nggak pakai kunut, ya udah kita ikuti, nggak usah pakai kunut. Toh kunut tuh bukan syarat wajib sah untuk sholat kok, itu sunnah. Terus setelah sholat mereka nggak baca doa, ya udah kita nadahkan tangan, itu nggak masalah, karena itu udah di luar sholat gitu kan. Tetapi ketika ritual sholatnya mereka nggak pakai kunut misalnya nih, biasa kita pakai kunut. Jangan pandai-pandaian di sebelah tuh bikin ritual kunut sendiri, kan nggak seragam gitu sama imam gitu ya Wak, pendapat Awak. Kalau nanti salah pendapat Awak nih atau mau didebat, bisalah nanti di komentar kasih pemahaman atau jawaban kalian sendiri. Karena menurut Awak Muhammadiyah dengan kita-kita nih yang kaum tua, Nahdlatul Ulama lah atau apapun itu turunannya, samanya kita semua. Tuhannya sama-sama Allah, Rasulnya sama-sama Nabi Muhammad SAW, kitabnya sama-sama Al-Quranul Karim, mengikuti Quran dan hadis. Terus apa lagi Pak? Paling perbedaannya cuman aliran aja. Mereka aliran apa, kita aliran apa. Tapi pada konteksnya kita tuh sebenarnya gak jauh berbeda Wak. Apa salahnya lah kita menghormati aliran atau pemahaman orang, karena kalau kita menghormati orang, orang juga bakal balik tuh menghormati kita. Asik. Ya Pak, sudah pagi. Beginilah suasana pagi hari di Tapak Tuan di Masjid Agung Istiqomahnya. Masjidnya seperti ini Wak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alam di sekeliling juga. Pegunungan Leuser di belakang kita. Di sebelah sana tak nampak laut lepas Wak, samudra. Sekarang kita coba keliling dulu sepanjang Tapak Tuan, baru nanti closingnya di depan ini. Oh, pagi kayak gini baru nampak jelas dewa ya. Tambah cantik masjidnya kalau terang kayak gini dia harinya. Ada pantun dulu untuk masjid nih. Tapak Tuan negeri bahari, asik. Apalagi gunungnya tinggi, lautnya biru. Masjid Istiqomah nih cantik kali. Kapan-kapan ajaklah keluarga istrimu kemari. Payah budak Melayu nih, bepantun aja kerjanya ya kan. Oke Pak, Awak keliling dulu. Bismillah, kita keluar dulu dari gerbangnya. Inilah ini suasananya pagi hari di kota Tapak Tuan yang sangat-sangat memanjakan mata ya alamnya ya. Nanti kita balik ke situ lagi Wak. Kita closing di situ nanti.
Nah, ini dia Wak, tugu buah pala yang kita tengok pas opening di awal tadi. Masih golap ya harinya. Sekarang udah terang, nampak jelas dia. Mutar lo kita. Nah, disinilah kita opening tadi. Awal bikin video yang pas ajan tadi Wak. Ini termasuk pusat apanya lah ya, pusat kotanya nih Wak. Banyak yang masih tutup toko-tokonya, dan ada beberapa makcik-makcik nih yang lagi lari pagi jalan santai. Itu lurus aja, kan simpang 4 nih, lurus aja mau ke Tapak Syekh Tuan Tapa, ke kiri mau ke apa ya, ruang terbuka hijaunya yang ada masjid terapung tuh, tapi kita ke kanan mau ke arah jalan lintas kotanya Wak. Di sini Awak juga sempat bikin video kemarin nih di makam Syekh Tuan Tapa di kampung Gampung Hilir namanya. Ada masjid tua juga di sini Wak. Nih kapan-kapan Awak bikin video di sini lah nanti nih. Masjid bersejarah juga cantik di sini Wak. Masya Allah ya. Unik. Tuh di atas tuh Wak, Gunung Leuser. Sampai ke belakang-belakang sana tuh. Tapak Tuan, Kota Talua, Kota Telu ya. Di belakang gunung, di depan laut. Terkurung dia kotanya. Wah, balik lagi kita kemari. Udahlah, mutarlah kita, mutar-mutar. Lanjut. Inilah Pak pemandangan masjidnya kalau dari sini nih. Gokil. Cukup cantik. Udah tervideokan. Berarti nanti kita closingnya di depan sana aja lah. Kita mau lihat-lihat dulu jalan-jalan di pagi hari ini sepanjang jalan Kota Tapak Tuan. Ini di sebelah kiri ada masjid ya, masjid. Ada Bank Aceh yang bodang, yang tegap. Nah, ini kita ke jalan lintas kotanya, Wak. Dia jalur 2 kayak gini dia jalan lintasnya. Udah kayak gini aja kotanya. Ini sepanjang jalannya aja dia sama yang di awal video dekat simpang 4 mau ke Tapak Tuan Tapa tadi. Sama di sini kotanya. Nggak ada lagi kota yang masuk ke dalam, nggak ada Wak. Jadi bisa dibilang Tapak Tuan nih ibu kota kabupaten, tapi kotanya kecil Wak, nggak terlalu besar. Karena kayak Awak bilang tadi, kotanya itu terkurung dia. Di sebelah kanan kita ini terkurung sama gunung, di sebelah kiri terkurung sama laut. Nah ini kalau kita lurus aja, mau ke arah Labuhan Haji, mau ke arah Blangpidi Wak. Nggak mungkin Awak videoin sampai sana ya. Kita closing di sini aja. Oke Wak, sekian dulu video dari Awak. Kita closing di depan kantor bupatinya. Kayak gini bentuk dari kantor bupatinya. Sekian dulu video dari Awak. Mau cari sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.